adik-adik. Luar biasa, kita bersukacita hari ini, kita boleh beribadah sekolah minggu. Kita akan pujikan sama-sama pujian ini, buah roh. Kita tahu buah roh yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita pujikan bersama-sama pujian ini. Buah Roh Kudus. Siapkan hati kita buat firman Tuhan ini. Kita puji nama Tuhan. Segala firman-Mu. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami semua datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua yang masih kecil ini supaya kami mengerti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengundang Roh Kudus untuk melingkupi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab dulu ya. Dari Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-5. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-5. Kita buka ya Alkitabnya. Kalau sudah ditemukan, kita baca bersama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah adik-adik, siapa yang pernah melihat ranting? Pasti pernah semua ya. Nah, kakak tunjukkan gambar ranting. Nah, ini adalah gambar ranting. Nah, apa sih bedanya ranting dengan pokok atau batangnya?
Nah, bedanya kalau pokok atau batangnya itu besar, kuat, dan sumber kekuatan. Sedangkan ranting itu lebih kecil. Terus dia lemah. Karena lemah, dia mudah patah. Dan hidupnya itu selalu butuh kekuatan dari pokoknya, dari batangnya. Nah, kalau ranting itu lemah, kecil, dan mudah patah, lalu apa sih kegunaannya ranting? Nah, ternyata ranting itu diciptakan karena ada cuma satu alasan. Siapa yang tahu? Nah, ranting itu diciptakan tujuannya adalah untuk menghasilkan buah atau tempat untuk bergantungnya buah. Nah, kalau adik-adik pernah lihat buah-buahan, nah dia tumbuhnya tidak di pokoknya, tidak di batangnya, tapi di ranting-rantingnya. Nah, sebuah ranting itu hidupnya dibilang berhasil, rantingnya dibilang subur, itu dilihat dari banyak buahnya. Nah, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Artinya, ranting itu bergantung sepenuhnya pada pokoknya. Dia atau ranting itu harus menyatu dengan pokoknya supaya bertahan hidup dan menghasilkan buah. Nah, coba adik-adik baca ayat yang kelima tadi ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi dibilang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Aku di sini artinya Tuhan Yesus. Dan kamu, ranting-rantingnya adalah kita manusia. Jadi kita ini diibaratkan sebuah ranting. Ya, diibaratkan sebuah ranting. Dan pokok ini adalah Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu merupakan pokok dan kita manusia adalah rantingnya. Berarti kalau kita adalah ranting, hidup kita itu bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena kita juga kecil dan lemah, mudah patah, dan harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ranting itu memiliki sebuah tugas yang sangat penting. Tadi kakak sudah sebutkan, yaitu menghasilkan buah. Nah, bagaimana dengan ranting yang tidak menghasilkan buah? Kalau ranting tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan dibuang karena dianggap tidak berguna, tidak menghasilkan buah. Ranting itu akan dipotong, lalu dibuang dan dibakar. Nah, kalau buah yang dihasilkan oleh ranting itu misalnya mangga, jeruk, apel, atau buah-buah yang lainnya ya. Nah, kalau kita manusia, apa adik-adik? Nah, buah yang harus dihasilkan manusia adalah sikap taat kita kepada Tuhan Yesus. Sikap taat itu apa sih? Nah, contohnya adalah kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita selalu berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, kepada bapak ibu guru. Itu merupakan contoh ketaatan dan merupakan juga salah satu contoh buah dari manusia. Tetapi kita sebagai ranting, ingat tadi, tidak dapat hidup tanpa pokoknya, atau manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena kita itu ingat, kita lemah dan butuh kekuatan dari Tuhan Yesus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan ketaatan. Nah, kita manusia
harus hidup menyatu dengan Tuhan Yesus agar menghasilkan buah. Karena memang tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah, tidak lebih dan tidak kurang, menghasilkan buah. Nah, peran yang diminta dari kita hanyalah tetap tinggal di dalam Kristus. Adik-adik, tinggal di dalam Kristus adalah syarat yang harus dipenuhi oleh ranting, agar ranting menghasilkan buah yang banyak. Tanpa tinggal di dalam Kristus, sampai kapanpun ranting tidak akan pernah berbuah. Jadi, jika kita tidak di dalam Dia, maka Dia tidak di dalam kita. Tapi kalau kita tinggal di dalam Dia, berarti Dia, Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Selain itu, pada ayat yang kelima dikatakan, tinggallah di dalam Aku. Artinya, kalau Tuhan Yesus bilang tinggallah itu artinya perintah. Perintah Tuhan Yesus untuk kita tinggal di dalamnya Tuhan Yesus. Bukan ajakan atau saran, ayo tinggal aja sama Tuhan Yesus, bukan. Tapi itu adalah sebuah perintah. Kalau sebuah perintah berarti keharusan yang harus kita lakukan. Nah, dan kita wajib mematuhinya dan supaya hidup kita tidak berdosa. Dan kalau kita mengabaikan, tidak melakukan, tidak tinggal di dalam Kristus, kita sudah berdosa. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sangat sederhana, tapi sangat kaya maknanya. Rahasia kita dapat bertumbuh dan berbuah, kata kuncinya adalah ranting yang tinggal di dalam Kristus. Hiduplah dengan sikap yang taat kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Adik-adik, jadilah ranting, tinggalan di dalam Kristus, dan hidup kita akan berubah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Mampukan Tuhan, kami boleh menjadi ranting yang menghasilkan buah, yang menjadi ranting yang hidup bergantung kepada Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, mampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.